I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya sini akan menjelaskan tentang pengertian simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan itu terjadi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia menyatakan bahwa simulate adalah pekerjaan tiruan atau meniru, sedangkan simulate artinya menirukan pura-pura atau berbuat seolah-olah. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara pengajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. Menurut Udin, Syaifuddin SAUUD 2005, simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem, misalnya sebuah perencanaan pendidikan yang berjalan pada kurun waktu yang tertentu. Selanjutnya, prinsip simulasi. Yang pertama, simulasi itu dilakukan oleh kelompok peserta didik dan setiap kelompok mendapat kesempatan untuk melaksanakan simulasi. Yang kedua, semua peserta didik harus dilibatkan sesuai perannya. Yang ketiga, menentukan topik dapat berbicara bersama. Yang keempat, petunjuk simulasi terlebih dahulu disiapkan secara terperinci atau secara garis besar. Yang kelima, dalam kegiatan simulasi hendaknya mencakup semua peranan pembelajaran. Yang keenam, simulasi adalah latihan keterampilan agar dapat menghadapi kenyataan dengan baik. Selanjutnya yaitu simulasi harus menggambarkan situasi yang lengkap dan proses dalam berurutan yang diperkirakan terjadi dalam situasi yang sesungguhnya. Yang terakhir, hendaknya dapat diusahakan terintegrasinya beberapa ilmu, terjadinya proses sebab akibat, pemecahan masalah dan sebagainya. Selanjutnya, metode simulasi yang pertama melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga yaitu melatih memecahkan masalah. Yang berikutnya, meningkatkan kreativitas belajar. Yang berikutnya, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang berikutnya, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Selanjutnya, menumbuhkan daya kreatif siswa. Yang selanjutnya, melatih peserta didik untuk memahami dan menghargai pendapat serta peranan orang lain. Poin kedua yaitu pembelajaran seni. Pengertian seni dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan seni adalah salah satu bagian dari kurikulum merdeka dan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA atau SMK. Yang kedua yaitu pembelajaran seni di sekolah formal, berbeda dengan di sagar-sagar atau sekolah seni. Perbedaan ini terletak pada konsep atau tujuan belajar seni di sagar atau sekolah seni untuk melahirkan seni. Pendidikan seni di sekolah memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, sebagai wahana untuk mengembangkan bakat dan kreativitas anak didik. Yang kedua, menghasilkan produk budaya. Selanjutnya itu menghasilkan produk budaya sebagai suku bangsa. Pembelajaran seni di sekolah merupakan wahana bagi anak untuk mampu menghargai, mengembangkan dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada dalam bingkai bangsa dan bernegara. Ini penting dilakukan karena saat ini bangsa Indonesia belum dapat menerima perbedaan sebagai anugerah. Konflik berbau sara sebenarnya dapat kita hindari jika setiap anak didik sejak dini diajarkan tentang hikmah dan arti perbedaan. Selanjutnya, mengembangkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Tingkah laku sebagai hasil pengalaman berkesenian dan berinteraksi dengan budaya lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. 3 prinsip pembelajaran seni adalah pembelajaran seni di sekolah harus memberikan kebebasan pada diri siswa untuk mengelola potensi kreativitasnya. Kedua, pembelajaran seni di sekolah harus dapat memperluas pergaulan dan komunikasi siswa. Yang ketiga, pembelajaran seni di sekolah hendaknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan.
Selanjutnya model pembelajaran yang sesuai yaitu model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran kolaboratif, model pembelajaran berbasis pameran, model pembelajaran berbasis refleksi, model pembelajaran berbasis cerita, dan model pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya, simulasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran mengajar, metode pembelajaran yang digunakan menjadi salah satu faktor penting apakah materi yang disampaikan diterima dengan baik oleh peserta didik atau tidak. Dengan metode pembelajaran yang menyenangkan akan membuat peserta didik lebih nyaman dalam belajar, sehingga lebih mudah menerima materi yang disampaikan. Salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan pendidik adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah metode pembelajaran yang menyajikan pembelajaran dengan menggunakan situasi atau proses nyata dengan peserta didik terlibat aktif dalam berinteraksi dengan situasi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.